Halo, selamat malam. Hai, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Roni. Bisa Ya, dengar suara malam saya? nih semuanya. Bisa dengar, bisa dengar. Kita masih menunggu teman yang lain atau gimana? Iya, mungkin kita menunggu ada Frank. This is my partner's Frank. Ada Doni Oke. dan Regi ya. Ronnie, I'm online now. Yeah, I'm online right now. So are we waiting for Bill or it's just like two of us here? Yeah, I have told Bill, but I'm not sure if he can join or not. Sure. So it's okay because let's just do like a simple quick hello lah ya to all these friends in Yeah, it's Dutuka. okay. It's okay. Yeah, Yeah. yeah. I will stand. Sure. Halo Om, halo. Oke. Ya, mungkin kita Ya, tunggu can we sedikit sampai start? ada beberapa yang masuk atau gimana nih Om ya? Iya, kita tunggu dulu aja nggak apa-apa. Ya, Dari boleh. tim Motoverse sendiri, mungkin ada Kita siapa lagi yang ingin bergabung? Layarnya kelihatan nggak ya? kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Saya aja yang screen sharing karena saya bisa pakai komputer. Bro Doni, gue aja yang screen sharing ya. Oke. Halo. Halo, Om Roni, bisa kita mulai? Halo. Suara saya kedengeran nggak sih? Cek. Halo, halo. Halo. Ya, mungkin sekarang suara saya udah kedengeran ya.
Sudah. Oke, sih kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Nah, Dari tim dari Motoverse silahkan buat perkenalkan diri dulu. boleh Teman-teman nih, Indo Jepang. boleh nih. Jadi saya sendiri adalah Roni Jang. Saya adalah salah satu co-founder dari Benda Motoverse. Mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat rekan-rekan dari Indo Cukong, community Indo Cukong yang luar biasa sekali malam hari ini bisa join bersama kita. Jadi saya pertama mengucapkan thank you banget dari seluruh tim Motoverse kepada seluruh rekan-rekan di Indo Cukong. Saya Roni Jang di sini selaku co-founder dan juga CEO daripada The Motoverse. Kemudian mungkin ada partner saya, Frank Lee. Mungkin setelah saya perkenalan, saya bisa kasih waktu Frank untuk ucapkan 1-2 kata-kata. Saya sendiri adalah orang yang memang pemain lama nih Om di Capital Market. Jadi Capital Market Indonesia, kebetulan saya juga memiliki sebuah perusahaan IPO. Ya, jadi memang kita cukup familiar lah dengan yang namanya konsep menjaga likuiditas dan sebagainya. Itu memang grup kita sudah sering lah berkelana di dunia yang namanya traditional business gitu ya. Jadi mungkin saya boleh sempatkan waktu untuk perkenalkan Frank. Frank, are you there? Are you there, buddy? Halo? Halo, Frank? Hello. Yeah, Frank? Frank, maybe you want to say like something to all the viewers here. They want to know like a few words from you as a co-founders, also as my partners in Motoverse. Hi, bro. Yeah. I'm here. I'm online. Yeah, maybe you want to say something, bro, like say some few words and say hello lah to all the viewers right now so that they can get to know each other better. Lah. They can get to know us better also. So now the AMA start now, right? Yes, already start. Okay. Yeah. Hello, everyone. I'm Frank Lee. I'm from China. So in the past 10 years, I'm the angel investor. I have invested. Hello. Hello. Hello, Mr. Frank. Oh, okay. I think maybe Frank has some connection problem, bro. Jadi mungkin kita bisa mulai aja kali ya supaya kita bisa menghemat waktu juga ya. Oke. Lanjut aja nih. Mengenai Motoverse ini lumayan unik karena saya sendiri pun dari kecil sangat suka ya yang dengan namanya motor ya. Enak motor banget. Nah, boleh dong Om jelasin sedikit mengenai Motoverse. Oke, boleh nih. Project apa? Iya, boleh nih. Jadi mungkin pertama-tama saya mau tanya dulu nih kepada para viewers dan juga bro ini nih. Saya yakin setiap hari yang namanya kita orang Indonesia ataupun seluruh orang yang ada di dunia, setiap hari kita pasti berkendara. Ya, itu pastilah ya. Apakah kita berkendara ke tempat kerja, kita berkendara ke kampus kalau kita ke sekolah atau kuliah, atau mungkin kita berkendara ke shopping mall terdekat, pacaran, sana-sini ketemu pacar, ketemu mama, ketemu orang tua. Intinya adalah yang namanya berkendara atau commute to go to somewhere itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang setiap harinya. Nah, selama ini kan selalu ada istilah, wah Pak, kita kok buang-buang waktu di jalan ya. Aduh Pak, kita kok di jalan tidak produktif ya. Pak, kita kalau di jalan, apalagi Jakarta, apalagi tempat lain yang banyak macet dan sebagainya sekarang, merasa kalau yang namanya berkendara itu selalu tidak produktif atau yang namanya buang-buang waktu. Kita di jalan selalu buang-buang waktu. Nah, Motoverse sebetulnya ingin membuat para seluruh masyarakat di Indonesia dan juga dunia mempunyai konsep bahwa berkendara itu bisa produktif loh. Sambil kita berkendara, kita bisa menghasilkan yang namanya income. Jadi ini adalah sebuah terobosan yang diberikan oleh Motoverse bahwa yang namanya berkendara itu tidak lagi buang-buang waktu. Selama kita di jalan, selama kita menempuh jarak, selama kita pergi somewhere, kita harus selalu produktif. Nah, konsepnya seperti ini. Motoverse adalah memberikan rewards
kepada rekan-rekan yang setiap hari berkendara. Kalau nih, contoh misalkan saya hari ini mau berkendara ke kantor, kira-kira saya jalan 10 km. Kalau saya nyalakan aplikasi Motoverse saya, kemudian saya berkendara, setelah selesai berkendara, saya langsung dapat token, detik itu juga token itu bisa langsung saya tukar exchange ke yang namanya dolar. Jadi betul-betul real income atau real profit, real time juga. Jadi ini adalah sebuah konsep daripada Motoverse. Nah, kemudian apakah sampai situ saja Pak? Tidak. Oke, Jadi sebetulnya Motoverse. Halo. Berarti ini ya, Ya. konsepnya right to earn gitu ya? Iya, kita konsepnya Oke. drive to earn, betul sekali Om. Lanjut, silahkan. Ya, jadi sebetulnya memang mungkin rekan-rekan banyak banget dengar istilah ya drive to earn, play to earn, dan sebagainya bla 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 to earn to earn to earn. Selama ini menurut kita ada satu bidang, ada satu hal yang mungkin agak dilupakan oleh para orang-orang biasanya adalah kita selama ini hanya konsepnya earn saja. Dan saya yakin pemain kripto ataupun rekan-rekan di Indocukon juga tahu bagaimana caranya kita sebagai developer membuat yang namanya balance antara kita punya sell and buy. Karena saya owner capital market, saya tahu yang namanya dunia. The game of crypto itu adalah ngebalance antara buy and sell atau trading balance, begitu ya. Bagaimana kita menjaga likuiditas dan sebagainya. Oleh karena itu, Motoverse mempunyai satu langkah step ahead lagi, di mana ekosistem kita adalah orang yang memiliki NFT kita, orang yang memiliki token kita, itu juga bisa dipakai di dunia nyata, real world, betul-betul real world experience juga. Maksudnya gimana? RWA jadi ya? token ini tuh, jadi konsepnya adalah ini tidak hanya dipakai untuk di dunia game saja atau di aplikasinya saja. Kalau yang punya NFT kita, itu kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa hotel chain. Sebut saja yang depannya HAL. Hotel ini pada saat kita punya NFT Motoverse, maka kita bisa mendapatkan diskon. 5% diskon, 10% diskon. Kalau kita pergi ke supermarket nih, kita belanja makanan atau ke restoran, kita juga bisa mendapatkan diskon dan sebagainya. Sehingga token ini memiliki utility yang jelas. Dan menurut kita, the best utility adalah yang namanya commodity utility. Sesuatu utilitas yang tidak hanya niche market, bukan hanya game saja, tetapi aktivitas seperti kita beli makanan, ke restoran, ke supermarket, nginep di hotel, ataupun dan sebagainya, bayar listrik, itu adalah aktivitas yang betul-betul dilakukan oleh hampir setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Istilah kita adalah commodity lifestyle. Itu adalah the main utility daripada Motoverse. Jadi bagaimana nih kita earn pada saat kita drive, kita spend di real world. Itu adalah cara dari Motoverse untuk membuat yang namanya trading balance. Nah, kira-kira singkatnya Motoverse itu adalah game yang, atau bukan game ya, itu adalah sebuah lifestyle application yang konsepnya seperti itu Om. Nah, mungkin kalau boleh nih, saya akan jelaskan sedikit nih tentang overview daripada Motoverse ya. Jadi, Motoverse ini adalah, tentu saja ini adalah Web 3.0, kita adalah decentralized ecosystem, di mana user akan memperoleh reward through daily mileage pada saat mereka driving. Caranya gimana sih? Gampang aja. Adalah rekan-rekan cukup mempunyai NFT kita, dan NFT itu akan dipakai di dalam aplikasi tersebut, di mana aplikasi yang punya NFT-nya bisa memperoleh token pada saat mereka berkendara. Token tersebut nantinya bisa kawan-kawan jual lagi di trading desk, ataupun kawan-kawan bisa pakai untuk aktivitas sehari-hari. Seperti yang tadi saya bilang, untuk belanja makanan, untuk bayar hotel, dapat diskon dan sebagainya, Ya, konsepnya cukup simpel. Nah, ini mungkin Om doyan juga nih, karena sama-sama orang motor ya. Saya juga doyan banget yang namanya motor. Jadi NFT kita ini memang revolve around yang namanya motorcycle world gitu. Karena kenapa? Mayoritas penduduk di Indonesia. Halo? Oh, ya. Ya, jadi memang mayoritas daripada penduduk Indonesia itu adalah pengendara motor. Tidak hanya di Indonesia sebetulnya, kita ngomong Southeast Asian country ya, atau developing country. Semuanya memang basicnya adalah pengendara motor. Jadi dengan adanya konsep ini, maka ingin mengeneraliskan lah bahwa kita betul-betul pertama kali kita masuk target marketnya adalah the majority. Itu adalah how do we secure our market captive, kira-kira begitu. Jadi NFT kita ada macam-macam nih bro. Ada yang pedal, ada yang cross, ada yang Harley, ada yang racing. Masing-masing seperti motor pada umumnya mempunyai tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Masing-masing motornya memiliki unique feature sendiri-sendiri dan sebagainya nih. Nah, tentu saja kita yang namanya gamification kan, kenapa enggak sih yang namanya driving experience itu kita bikin fun. Nah, istilah gamification di dalam ekosistem kita artinya adalah kalau selama ini kita
pakai NFT itu hanya NFT memiliki satu atribut, yaitu NFT sebagai gambar atau digital certificates, di tempat kita NFT ini memiliki banyak sekali atribut atau banyak sekali smart contract yang akan plug-in di dalam master NFT tersebut. Fungsinya apa? Sama seperti pada saat kita beli properti, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita beli properti, beli apartemen yang polosan saja, kalau nanti kawan-kawan jual, ya harga apartemen polosan mungkin harganya 100 juta. Pada saat kawan-kawan isi apartemen itu dengan furniture, ranjang, TV, dan sebagainya, orang bisa menikmati fasilitas apartemen itu, maka harga jualnya nanti akan menjadi lebih tinggi. Ini adalah konsep growing NFT yang kita pakai di NFT di dalam proyek kita, di mana NFT tersebut memiliki attributes atau memiliki aksesoris lah. Sama seperti di dunia nyata nih, kalau yang namanya motor, kita pasangin lampu yang baru, headlight yang baru, mungkin seatingnya ada di-upgrade sedikit, tentu saja saat nanti dijual, harganya lebih tinggi. Di samping dijual lebih tinggi, NFT yang terupgrade tersebut, NFT yang levelnya lebih tinggi akan memperoleh earning yang lebih tinggi juga. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena selama ini yang namanya NFT itu adalah hype saja. Jadi kalau misalkan NFT hype-nya sudah demand-nya sudah nggak ada, maka harga tersebut akan anjlok. Jadi NFT purely hanyalah demand-based system. Di tempat kita berbeda, karena saya capital market dan juga orang pemain properti. Kita harus membuat sebuah NFT yang bisa dihitung how much is your yield per year atau per month. Berapa sih return of investment per NFT per month dapat dihitung oleh rekan-rekan yang punya NFT ini. Gebrakannya tentu saja adalah setiap NFT yang memiliki level lebih tinggi, kawan-kawan main game lebih lama atau masuk lebih awal di dalam game ekosistem kita, maka nantinya earning-nya akan jadi lebih tinggi. Kalau earning-nya lebih tinggi, kalau kita convert menjadi valuation appraisal, itu artinya yield-nya lebih tinggi. Sehingga justifikasi menjual NFT lebih tinggi itu terlihat, bukan hanya sekedar demand saja, tapi betul-betul NFT ini kan adalah mesin pencetak uang. Sedangkan token itu adalah uangnya sendiri. Pada saat mesin pencetak uang ini bisa mencetak uang lebih tinggi daripada yang lain, harga jualnya pasti akan menjadi lebih tinggi. Kira-kira konsep dasar daripada NFT-nya seperti itu. Nah, Oke, I see. Luar biasa sekali. Ya. Apalagi ya. di Indonesia sendiri. Bentar. Apalagi di Indonesia sendiri banyak sekali teman-teman yang bekerja tiap hari menggunakan motor. Apalagi untuk teman-teman ojek online ya, itu kayaknya seru juga. Terus sambil bekerja bisa earn juga. Seperti itu ya. Betul sekali. Betul sekali, Bro. Jadi konsep kita adalah kita mungkin konsepnya begini. Karena selama ini kan orang kita kenapa sih yang namanya barang komoditas itu adalah selalu adalah barang yang kita tidak punya masalah untuk menjual gitu kan. Kalau kita bermain di niche market, kita jual barang yang terlalu spesifik to certain market, itu akan yang namanya kalau kita bilang project bunuh diri gitu kan. Pada saat kita bermain di sebuah market di mana market itu adalah komoditi, market itu adalah luas, nah di sana gamenya. Kira-kira begitu, Bro. Nah, mungkin kalau boleh saya tambahkan lagi, Bro. Jadi saya mungkin skip terus saja. Jadi konsepnya adalah kalau memang di dalam Motoverse ini gimana sih caranya kita earn the money? Gimana caranya kita earn profit di dalam aplikasi kita? Ada 4 cara, Bro. Ada 4 aja. Yang pertama adalah drive to earn. Drive to earn itu apa? Jadi kalau kita seperti yang saya juga katakan tadi, kita berkendara, maka kita bisa dapat token. Kalau misalkan saya pakai aplikasi Motoverse ini, saya mau pacaran nih ke Mall Taman Anggrek, saya jalan dari arah Kuningan. Pada saat saya ke Mall Taman Anggrek, saya mungkin dapat $2 dari token tersebut yang bisa saya tukar ke USDT. Mungkin saya bisa belikan permen atau belikan bando yang lucu buat pacar saya. Jadi konsep ini yang kita ingin tanam di dalam setiap masyarakat yang pakai aplikasi kita, bahwa you have to become productive gitu ya. Jadi drive to earn adalah salah satu cara untuk mendapatkan income daripada Motoverse. Yang kedua ini adalah konsep yang menarik rekan-rekan. Jadi ada namanya rent to earn atau kita bisa sewa. Kenapa kok sewa sih? Selama ini kendala kita satu kalau kita jualan NFT. Bos, gue kagak ada duit buat beli NFT. Gue nggak punya duit. Dan mungkin gue nggak mau beli NFT itu karena NFT tersebut tidak terbukti bisa menghasilkan uang. It's okay. Karena NFT kita bisa disewakan. Bagi orang yang punya NFT-nya, nanti NFT tersebut bisa kita sewakan ke orang yang emang nggak mau beli NFT. Jadi bahkan bahasa kasarnya nih, modal dengkul pun bisa drive to earn, bisa mendapatkan real profit berupa token di dalam game kita. Ini adalah satu gebrakan yang kita rasa menjembatani selama ini orang-orang yang mempunyai atau yang ragu kalau mau start untuk menggunakan aplikasi kita. Setidaknya kita sudah mensortir
beberapa orang-orang yang memang ragu aja gitu. Jadi memang dengan konsep rent to earn ini membuat NFT market kita menjadi lebih besar daripada proyek-proyek yang harus beli NFT secara utuh gitu. Kemudian kita juga, saya rasa rekan-rekan juga familiar ya, karena di dunia kripto kita juga ada minting to earn, artinya NFT kita juga bisa kita dalam tanda kutip kita kawinkan sehingga bisa membreed atau menghasilkan NFT yang jauh lebih tinggi quality-nya. Ujung-ujungnya adalah NFT tersebut bisa dijual. Jadi kalau rekan-rekan doyannya kayak mengoleksi motor-motor NFT ini, nanti motor tersebut bisa digabungkan, menghasilkan motor baru yang bisa rekan-rekan jual. Karena motor yang baru ini pasti statusnya atau levelnya lebih tinggi dibandingkan NFT yang level basic. Harga jualnya pasti lebih tinggi gitu ya. Yang terakhir, saya rasa konsep staking to earn atau stake to earn, rekan-rekan sudah sangat familiar di dunia kripto. Pada saat kita men-stake token kita, maka akan memperoleh interest rate yang jauh lebih tinggi dibandingkan interest rate financial pada umumnya. Kita juga ada in-game wallet nih. In-game wallet kita ini fungsinya adalah supaya rekan-rekan bisa langsung melakukan transaksi e-wallet di dalam aplikasi. Jadi nggak perlu tunggu lama, langsung tukar aja tokennya dengan USDT atau tukar dengan BNB atau tokennya ditukarkan untuk belanja di katakanlah di supermarket terdekat dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, ini mungkin ya ini distribusi token kita nih. Distribusi token kita memang kita mau maksimalkan bahwa everything itu buat user gitu. Jadi di dalam tokenomics kita banyak token yang kita betul-betul alokasikan untuk user. Untuk public seperti DEX dan juga SEX itu adalah 12% yang kita alokasikan nih. Nah, sebetulnya Motoverse juga kita part daripada yang namanya social charity program nih kawan-kawan. Jadi apa sih sebetulnya kadang-kadang kita kalau yang namanya kita kerja ya adalah yang namanya kontribusi untuk sosial. Jadi seluruh profit daripada Motoverse ini yang kita terima itu kita berikan 10%-nya kita berikan kepada charity foundation atau charity program, di mana charity program ini nantinya akan bisa membantu rekan-rekan yang mungkin terdampak COVID-19 dan sebagainya, yang kurang beruntung lah kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kemudian satu lagi nih, nah ada yang namanya community event. Halo, suara saya masih jelas ya? Atau putus-putus atau gimana nih? Jelas ya? Oke, baik. Nah, Motoverse sebetulnya adalah sebuah game yang kita mengandalkan yang namanya komunitas, bro. Jadi, percuma kita bikin game kalau tidak ada komunitasnya. Percuma kita bikin game, percuma kita launchingkan token kalau tidak ada komunitas yang men-sustain token tersebut. Itu namanya nanti tokennya pasti harganya jatuh. Karena yang memakai token adalah komunitasnya. Jadi, dalam konsep token kita itu nantinya orang yang mempunyai NFT kita yang seperti saya katakan tadi, dia mempunyai yang namanya exclusivity atau namanya master member. Contohnya begini bro, kalau kita punya member MAP katakanlah begitu, atau kita punya member Marriott Bonvoy untuk hotel, selama ini selalu setiap tempat membernya beda-beda, antar member tersebut tidak saling connect. Dengan adanya NFT Motoverse, maka dengan satu NFT rekan-rekan bisa ke Hotel Horizon, ke hotel ini, ke Hotel Natia, ke supermarket Koko, ke supermarket yang merah-merah kuning itu. Semuanya berasa kayak punya satu membership, tapi untuk seluruhnya. Jadi ini adalah sebuah community management yang kita buat di dalam Motoverse agar token kita tersebut itu menjadi utility-nya terpakai setiap harinya. Dan juga kita adakan yang namanya fans meeting invitation, kita adakan hiburan-hiburan seperti gathering anniversary, bahkan terutama untuk grup Gojek dan Grab nih, yang sudah kita lakukan kerjasama bersama para asosiasi Gojek dan Grab tersebut, untuk melakukan aktivitas anniversary ataupun aktivitas berkumpul bersama, sehingga membuat komunitas Motoverse ini menjadi lebih ramai lagi gitu ya. Nah, mungkin singkat aja nih, jadi roadmap Motoverse ini kita boleh dikatakan minggu depan, tanggal 11 kita sudah melakukan yang namanya IDO. Launching kita adalah 5 days setelah IDO tersebut, which is di tanggal 16. Jadi memang waktunya cukup singkat rekan-rekan, kalau memang rekan-rekan kepingin berpartisipasi dalam private sales Motoverse, ini jadwal launching kita sudah sangat dekat sekali, yaitu tanggal 11 Oktober, which is hanya tinggal beberapa hari saja. Jadi kesempatannya mungkin sekarang ya, kalau misalkan ada yang mau ikut di private sales, dengan harga yang boleh dikatakan sangat menarik nih kawan-kawan. Nah, mungkin saya singkat saja karena tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini kita memiliki banyak partners. Kebanyakan partner kita adalah partner luar karena Bill dan Frank mereka base-nya di Singapura dan di China. Nih, saya emang lama di Singapura dan di China, tapi saya sekarang ada di Indonesia di Jakarta. Jadi kita bertiga memang orang yang mengerti mengenai capital market, traditional business,
investing bisnis dan juga Bill terutama sebagai salah satu CTO kita yang mengerti dengan teknologi blockchain, dan ini adalah proyek kita basically yang di China yang kelima begitu. Nah, mungkin rekan-rekan ingin tahu nih siapa sih who's our backer, siapa sih partner-partner lain kita? Kita memiliki partner-partner yang lain yaitu adalah ketum atau ketua umum daripada Indonesian Esport Association itu sendiri atau IESPA. Jadi Indonesia Esport itu adalah main partner kita karena bagaimanapun juga kita adalah termasuk gamification lifestyle begitu. Jadi secara tidak langsung seluruh aktivitas e-sport itu biasanya selalu ada kita. Terutama kemarin waktu di Fornas kejuaraan nasional e-sport Palembang, kita adalah the main partners of e-sport. Yang berikutnya adalah Bapak Regi Sukmana. Beliau adalah juga orang di Corporate Relation Affair of APJI. APJI adalah penyedia jasa jaringan internet Indonesia. Jadi kalau kita nanti ke depannya ngomong 5G, internet, dan sebagainya, connectivity, kita Motoverse selalu hadir bersama dengan rekan-rekan. Ya. Jadi ini ada our backers, jadi tentu saja seperti yang saya katakan tadi, IESPA atau Indonesian Esport Association adalah main partner kita, karena kita memang sudah menjadi main partner daripada e-sport tersebut. Terbukti dari kemarin kita melakukan soft launching pada saat acara mereka yang ada di Palembang. G20 juga adalah salah satu backers terkuat kita, karena kita dipilih menjadi salah satu project game web 3.0 yang merepresentasikan DEWG atau Digital Economic Working Group Indonesia di dalam G20. Nantinya pada saat G20 Summit kita juga hadir. Presidential Summit G20 November, Motoverse akan hadir bersama dengan seluruh presiden-presiden yang ada di seluruh dunia. Nah, mungkin rekan-rekan yang bermain dengan dunia kripto pasti sudah kenal siapa itu Huobi Ventures. Jadi Huobi Ventures adalah part daripada ekosistem yang mendukung Motoverse tersebut. Nah, ini adalah salah satu gebrakan yang kita boleh dikatakan belum ada, bahkan di satu Indonesia, project yang NFT tersebut terafiliasi dengan grup-grup OJK. Selama ini permasalahan di Indonesia selalu satu, orang kalau mau beli, bos, pak, om, saya kagak sanggup bayar. Motoverse bekerja sama dengan koperasi. Salah satu koperasi yang sudah kita kerjasama adalah EasyCop, atau ini adalah koperasi karyawan yang banyak melakukan financing ke karyawan-karyawan pabrik dan sebagainya. Artinya apa? Untuk pertama kalinya di Indonesia, NFT bayarnya bisa dicicil lewat koperasi. Ini adalah sebuah gebrakan yang menurut kita sangat sedikit berbeda dengan proyek-proyek lain. Artinya apa? Kalau sudah bisa dicicil sebagai di dalam koperasi, untuk pertama kalinya juga NFT ini bisa diakui sebagai aset. Karena counter liability adalah ending eventually-nya adalah aset. Begitu. Jadi untuk pertama kalinya nih, kita cukup bangga bisa memperkenalkan ke kawan-kawan bahwa Motoverse sudah bekerja sama dengan koperasi. Motoverse sebetulnya juga memiliki ojek online sendiri. Kita namakan Revo Driver. Revo Driver ini so far lebih ke logistik. Jadi untuk pengantaran barang, pengantaran paket, itu Motoverse sebetulnya sudah memiliki ekosistem sendiri. Kita sudah punya sekitar 75.000 driver yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, ke depannya kita ingin supaya Motoverse ini menjadi bagian dari aplikasi yang selalu dinyalakan setiap kali kawan-kawan berkendara. Mau itu pergi kantor, mau pergi ngantar barang, dan sebagainya. Nah, ini mungkin kawan-kawan saya yakin pasti sudah kenal, ini satu Indonesia yang sekarang lagi hits banget. Ini salah satu partners bisnis kita, Brother Reza Arab. Kebetulan Bu Reza sekarang sedang touring ke Surabaya, sehingga tidak bisa join malam hari ini. Tetapi pada saat launching dates, Reza Arab akan hadir bersama kita untuk menyampaikan 1-2 patah kata, berterima kasih kepada seluruh investor, dan sebagainya. Jadi Reza Arab di sini, kenapa kok dengan Reza Arab? Karena Reza Arab percaya bahwa generasi milenial di Indonesia itu adalah generasi yang mampu menjadi unicorn atau mampu memiliki skill entrepreneur yang memadai begitu. Jadi Reza Arab secara tidak langsung adalah representasi kalangan milenial Indonesia, sehingga dengan adanya Bro Arab maka market kita bisa menembus sampai ke milenial generation, karena terus terang saja yang pakai aplikasi, yang mengerti kripto dan sebagainya itu adalah the biggest market, itu adalah of course generasi milenial 20 sampai 30 tahun di Indonesia, sehingga strategi marketing kita adalah go through Reza Arab juga. Dan pertanyaan-pertanyaan orang adalah, Pak, ini proyek Bapak apakah sudah ada legalitasnya dan sebagainya? Kita sudah lengkap, kita ada TDPSC approve, kita juga sudah official member dari G20 dengan di proof dari letters yang sudah kita terima.
certified untuk melakukan bisnis untuk trading dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah office kita gampang dicari. Office kita ada di salah satu top 3 CBD yang ada di Indonesia, yaitu Mega Kuningan Noble House lantai 36. Jadi biasanya nih kalau proyek kripto kan selalu a bit secretive gitu ya. Kalau kita enggak, anyone who wants to see us, anyone yang mau ketemu dengan saya, itu tinggal datang saja ke office kita, 4 mata dengan saya, ngobrol, kita bisa jelaskan terkait produknya dan sebagainya, supaya membuat rekan-rekan atau seluruh pengguna Motoverse menjadi sangat nyaman ya. Ini adalah pricing strategi yang sudah kita lakukan. Jadi pada saat ini kita sebetulnya sedang membuka yang namanya ICO atau private sales, di mana harganya hanya $0.008 saja rekan-rekan sekarang. Nah, pada saat next week, which is tanggal 11, harganya akan menjadi 0,02, which is sekitar hampir 3 kali lipat daripada harga yang sudah kita set sekarang. Dan pada saat launch date, harganya kita set di $0,04. Jadi, dari 0,008 ke $0,04 hanya sampai 11 Oktober saja, which is cuma tinggal berapa hari saja, bisa mendapatkan potensial profit gain up to 500% atau 5 kali lipat, kawan-kawan. Ya. Jadi, ini saya singkat saja mungkin karena supaya nggak terlalu lama. Kita, karena konsepnya Web 3.0, saya buka semua algoritma yang ada di dalam Motoverse. Untuk pertama kalinya di Indonesia dan juga di seluruh project-project Motoverse, di dalam NFT-nya kita tanam yang namanya algoritma artificial intelligence atau kita namakan RIMA, Risk Mitigation Algorithm. Fungsinya apa sih ini, Pak? Nah, sebetulnya kalau kita ngomong teknikal ini sebetulnya adalah Galapagos Learning Network atau Deep Learning Network yang kita tanam. Tujuannya adalah supaya NFT tersebut pada saat mereka mengenerate earning income terkoneksi dengan database trading. Tujuannya apa? Menjaga harga token. Ini yang mungkin selama ini hanya dilepaskan saja, terserah market ya, pasrah saja orang-orang. Kita berbeda, karena we are the capital market person, kita pasang algoritma ini di dalam NFT kita, sehingga NFT kita tuh pintar. NFT kita tuh tahu, kapan saatnya saya earning, kapan saatnya saya less earning, saya jagain harga token saya di trading. Ini adalah salah satu gebrakan juga yang kita buat untuk membuat harga token kita atau rekan-rekan yang punya token terjaga. Ya, token dan sebagainya. Sedikit financial projection, mungkin ini rekan-rekan saya yakin para rekan-rekan di Indo Cukong sangat-sangat mengenal yang namanya liquidity maintenance. Di dalam Motoverse, kita buat yang namanya balance, bagaimana cara kita membalance antara spend dan sell. Bagaimana cara kita menjaga yang namanya liquidity pool supaya selalu above 100% for every year. Ini adalah strategi bisnis yang sudah kita lakukan dengan menggunakan algoritma tadi, sehingga harga tokennya itu selalu kita jaga memiliki kenaikan minimum 10% per tahunnya. Artinya apa? Kita betul-betul jaga yang namanya earning system, kita jaga yang namanya penjualan NFT kita jaga yang namanya user kita. Tujuannya adalah supaya seluruh rekan-rekan yang punya token holders ini memperoleh profit atau kenaikan yang pasti. Kita nggak kepengen harga token kita naik terlalu drastis. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi yang namanya bubble. Oleh karena itu, naik pelan-pelan itu adalah yang the best. Ya. Jadi ini aja hanya grafik, kira-kira kalau rekan-rekan kalau misalkan kepengen tahu potensial profit gain yang akan diperoleh berapa, ini kurang lebih bisa sampai keuntungannya 5 kali, 25 kali, bahkan kalau kita melihat benchmark ke depannya, bisa sampai mencapai 105 kali dari nilai total investment. Ya. Saya rasa dari saya mungkin itu dulu. Jadi thank you so much nih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Kalau emang ada pertanyaan, monggo silakan ditanya. Kita always welcome, dan juga kalau mau tanya lebih dalam terkait Motoverse atau dan sebagainya, bisa welcome langsung lihat moderatornya juga. Thank you nih Om. Ya, silakan kita buka untuk pertanyaan. Baik, luar biasa sekali Om Roni. Sebenarnya pertanyaan saya itu hampir sudah dijawab ya dengan semua presentasi yang tadi. Serius, luar biasa. Jadi project ini saya lihat benar-benar disusun dengan matang. Bahkan saya ingin menyarankan kayak kita kerjasama dengan Gojek, kemudian Grab, ya kan, ojek online yang tiap hari mereka bergelut di jalan. Betul, bahkan betul. Sudah ada ternyata. Sudah ada, bro. Luar biasa sekali. Ini saya. Kemudian dari konsep tadi? Fastingnya sendiri, betul. Kemudian menjaga harga, itu udah luar biasa sih. Siap.
Mungkin untuk target marketingnya seperti apa? Oke. Nanti ke depan. Betul. Jadi di dalam sebuah proyek menurut kita marketing itu adalah yang paling krusial, begitu kan ya. Kita memiliki 2 tipe marketing sebetulnya. Biasanya kan kalau kita ngomong proyek kripto, marketingnya kebanyakan hanya online marketing, begitu kan ya. Online marketing yang kita jalankan adalah dengan melakukan kerjasama, terutama melalui Reza Arab ya, salah satu, karena kan dia adalah BA kita, melalui bekerja sama dengan para online community. Kita ngomong contohnya ini, Traveloka, kemudian Gojek itu sendiri, itu adalah lebih ke arah online marketing. Itu lebih mudah untuk dilakukan, karena online ketemu online. Basically adalah begini, contohnya kalau saya orang marketing ya, saya datang aja ke Gojek, atau saya datang ke Traveloka, atau saya datang ke siapapun yang memiliki fasilitas, apakah itu hotel dan sebagainya, saya bilang, Pak, saya pengguna user Motoverse adalah 200.000 orang di kota ini. Itu adalah user Motoverse. User Motoverse ini bisa memperoleh diskon di tempat Bapak. 10% diskon dibandingkan dengan kalau dia ke tempat lain. Kalau dia punya NFT-nya. Artinya apa? Kita bisa menggerakkan massa, menggerakkan market ke rekan-rekan potensial vendor ini atau potensial partners atau third party partners ini. Itu adalah power daripada Motoverse karena kita mainnya mass market. Kita bukan main niche market, tapi kita main mass market. Jadi itu adalah yang namanya online strategi yang kita lakukan bekerja sama dengan para vendor-vendor itu karena semakin banyak token yang dipakai di dunia nyata, harganya pasti makin naik. Karena tokennya itu terpakainya bukan di DEX, bukan ter-exchange di DEX, tapi terpakainya di luar gitu, di luar DEX. Ini adalah konsep ya. Diserap ya. Diserap, betul. Jadi yang kedua adalah offline marketing. Offline marketing ini kalau rekan-rekan mungkin sudah pernah cek website kita di dalam sini ada yang namanya member dan agent area. Jadi sama seperti properti, bro, karena kita bermain di dunia properti. Rekan-rekan kalau mau jadi offline salesnya Motoverse, we are welcome. Jadi kita punya yang namanya prajurit atau betul-betul masa yang menggerakkan offline marketing. Masa-masa ini tersebar di 10 kota, sekarang sudah jalan di 10 kota campaign di Indonesia, Surabaya, Semarang, Batam, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Yang mereka lakukan sekarang adalah campaign ke Gojek driver, ke driver-driver, logistik driver, dan bahkan mahasiswa-mahasiswi ini yang tiap hari juga berkendara pakai motor. Jadi memang offline strategi kita adalah kita memiliki agent links. Ini mungkin agak beda nih dengan project-project yang lain. Saya rasa nggak ada project game yang punya yang namanya agent base di dunia nyata atau offline. Sekarang so far agent base kita ada sekitar 500 orang yang sudah menyebar di 10 kota di Indonesia yang sedang melakukan yang namanya kampanye atau campaign. Karena tanggal 11 kita mau IDO dan launching besar-besaran. Kira-kira itu bro, mungkin untuk menjawab strategi marketing kita apa? Oh, I see. Nah, sekarang saya mau tanya nih, mengenai aplikasinya sendiri, itu udah bisa diakses di mana aja nih aplikasinya? Betul, bro. Jadi kalau bro misalkan cek di Google Play, aplikasi kita ini sudah bisa bro register nih. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kenapa kok harus register? Karena kita juga di sini mau betul-betul selektif ya. Kita betul-betul mau pilih nih kira-kira usernya yang bukan user yang basicnya lebih ke cheating user atau user yang bagaimana. Karena kita tidak mau membuat yang namanya bubble effect. Mungkin apa itu bubble effect? Bubble effect itu adalah kalau tiba-tiba kebanyakan user tanpa ada sustainable serapan koin di pihak vendor third party, maka harga jatuh. Itu udah hukumnya gitu. Oleh karena itu kita ada yang namanya user kalau mau main ngantri dulu gitu. Tapi ngantrinya ini kita sudah berikan kepada 75.000 driver yang ada sekarang, kurang lebih sekitar 75.000 driver yang pakai. Itu mereka konsepnya adalah mereka sudah register di minggu-minggu kemarin yang kita berikan akses khusus untuk mereka pakai. Tanggal 11 itu aksesnya kita buka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Artinya strategi untuk memakai aplikasi kita itu seperti itu, bro. Jadi eksklusif, tetapi mudah diakses, kira-kira begitu. Luar biasa. Untuk di App Store sendiri, apakah dalam waktu dekat? Kalau App Store berbarengan, karena App Store sendiri mungkin kalau boleh tahu agak sedikit berbeda dengan Play Store. Kalau Play Store sekarang sudah kawan-kawan bisa register, which is tanggal 11 sudah bisa pakai. Ada beberapa kalau emang daftar langsung ke kita bisa kita berikan APK-nya juga. Tapi kalau Play Store itu takes about 1 week setelahnya, karena ada proses yang namanya testing, beta testing dan sebagainya itu. Tapi
Yang pastinya karena aplikasi kita konsepnya ini sudah live dari sekitar 2 minggu lalu, maka sebetulnya sudah ada orang yang memperoleh earning dalam bentuk sertifikat gitu lah kira-kira. Kita mau delay dulu, kita restart gitu. Baik. Luar biasa. Oke. Untuk Motoverse sendiri itu goals-nya tuh ke arah mana sebenarnya? Tujuan adanya Motoverse ini tuh goals-nya ke arah luar biasa nih bro. Jadi Motoverse sebetulnya tujuannya kita adalah kita kepingin Motoverse ini menjadi sebuah aplikasi yang memiliki network effect. Nah, apa itu network effect? Jadi sebuah aplikasi atau sebuah ekosistem itu bisa mendapatkan yang namanya multiplication added value. Apa itu multiplication added value? Kalau kita lihat seperti Facebook, kita lihat Instagram. Kalau Facebook contohnya, kalau Facebook yang pakai 1 orang, saya cuma bisa ngobrol sama diri saya sendiri. Kalau yang pakai 2 orang, saya bisa ngobrol sama teman saya. Kalau yang pakai 3 orang, saya bisa ngobrol sama teman saya. Yang pertama, teman saya yang kedua, teman saya yang kedua bisa ngobrol yang pertama, dan saya bisa bikin announcement. Artinya apa? Setiap member yang masuk tambah 1, value daripada market cap produk itu menjadi 10 kali. Bukan plus 1. Jadi yang namanya multiplication added value. Network effect ini hanya bisa jalan kalau ada yang namanya sustainable system. Artinya, tidak harus developernya yang mengeluarkan effort untuk pure marketing, karena kalau hanya developer atau centralized equity yang melakukan investment untuk marketing, artinya kalau duit developer habis, marketingnya selesai. Tapi konsep kita adalah dengan cara agent tadi. Agent tadi bisa memperoleh income sendiri. Sebetulnya income-nya kita kasih 96% ke agent itu. Kita cuma terima less than 4%. Artinya apa? Ini meng-create yang namanya sustainable ecosystem, di mana marketing dan sebagainya akan jalan otomatis. Karena itu adalah salah satu penghasilan utama daripada agent tersebut. Target Motoverse adalah ingin membuat sebuah sustainable ecosystem di mana orang itu pakai. Kalau mereka bangun tidur, yang pertama mereka pakai adalah buka Motoverse dulu. Atau Moto, kita ngambil singkatnya Moto sih. Buka Moto dulu deh, hari ini buka Moto. Saya mau cek dekat saya, kopi Starbucks ada diskon nggak kalau saya pakai NFT ini. Buka Moto dulu, karena saya tahu nih saya mau ke Bandung, saya harus earning sekitar $5 hari ini. Buka Moto dulu, karena saya mau ketemu pacar, saya harus siapin duit buat beli hadiah buat pacar nih. Jadi kita kepingin Motoverse selalu bersama rekan-rekan. Nah, itu adalah target goal daripada Motoverse. Seperti tadi kayak kita mau pacaran, biar di sana ada uang juga, sampai kita berangkat kita earning juga ya gitu. Itu dia. Jalan dari A ke B, earning dapat sekian, bisa buat traktir pacarnya. Itu dia. Luar biasa. Ini untuk yang ada di layar nih, Ojek Online Community ternyata banyak juga ya. Udah ada di Bali. Betul. Yang paling besar Asoy. Ini Indonesian. Ini dia mengcover seluruh Indonesia. Jadi kenapa sih kok penting asosiasi? Karena asosiasi itu adalah penggerak ekosistem Gojeknya. Jadi kalau kita go at the corporate level, kembali lagi itu jadi centralized lagi. Tapi kalau kita go to the community level, community dictates dia punya corporate level. Karena konsepnya Gojek adalah community based sama dengan kita. Jadi yang kita kerjasamakan ke community-nya nih. Jadi memang satu emblem itu sekitar ranging antara 10.000 sampai 100.000 driver. Satu logo ini komunitasnya. Jadi cukup besar komunitas yang sekarang sudah bareng dengan kita. Luar biasa. Padahal baru mulai tapi udah bisa nge-reach komunitas sebanyak itu dan dengan member sebesar itu. Betul. Teman-teman di sini banyak yang penasaran nih. Bolehlah kita lempar pertanyaan ke teman-teman yang hadir malam ini. Boleh banget nih rekan-rekan. Saya juga akan kasih hadiah buat 10 orang di sini yang bertanya ya. Seperti biasa, Indo Cukong bakal kasih hadiah buat 10 orang yang bertanya pada malam hari ini. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand aja. Nanti saya pilih. Izin bertanya, Bang. Indo Cukong. Halo, Om ya. Halo, silakan. Halo, salam. Halo. Ya, Om. Ya, boleh bertanya, bagaimana tanggapan dari Motoverse-nya ini tentang NFT yang kita tahu kan belinya kan
mudah. Terus untuk menjualnya ini kan kita agak sulit untuk mendapatkan market yang untuk mau membelinya. Bagaimana marketingnya supaya bisa NFT-nya ini tetap berkembang dan diminati para investor? Terima kasih. Betul-betul nih. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus. Saya doyan banget pertanyaan begini. Jadi begini, mungkin kalau kita boleh tahu akar masalahnya dulu nih apa gitu kan. Jadi kenapa sih belinya gampang, tapi kok jualnya susah? Masalahnya satu, yang jual kebanyakan. Yang jual kebanyakan dengan value yang hampir dikatakan tidak ada. Contoh nih, cara sekarang ya. Saya bagi-bagi batu. Saya bagi-bagi batu warna merah ke 100 orang. Saya bagi-bagi gratis nih. Kalau batu merah itu tidak ada value-nya, maka 100 orang tersebut akan menjual lagi batu-batu merah tersebut. 100 batu merah mau dijual lagi. Pertanyaan adalah siapa yang mau beli di gelombang kedua? Kalau batu merah itu tidak punya value-nya sama sekali. Target strategi marketing kita untuk mengatasi masalah klasik NFT itu adalah dengan membuat utilitas yang jelas. Ada added value profitability yang terpakai setiap harinya. Contoh begini sekarang, bro. Contoh nih. Saya tipe orang yang hampir setiap hari kalau ngopi. Saya orang hampir tiap hari ngopi. Satu hari mungkin bisa spend sekitar $5 ngopi doang nih gitu. Kalau tiba-tiba saya lihat ada yang namanya membership NFT. Kalau saya beli NFT-nya, saya dapat diskon 10% untuk beli kopi. Dan 10% kalau saya beli baju. Karena saya punya pacar, saya punya istri, saya harus beli baju dan untuk anak dan sebagainya. Kalau saya dengar begitu, maka NFT ini tiba-tiba mempunyai value, real value. Bukan lagi value-value fake-fakean yang ada di dalam game itu, tapi real value-nya. Itulah yang membuat, mana sih NFT-nya? Saya akan cari, saya mau beli NFT yang diskonnya paling gede. Mungkin Om nih, atau Bro nih, yang selama ini main Motoverse sudah agak lama, levelnya udah tinggi, diskonnya paling kencang nih, diskonnya 18%, bukan 10%. Saya mau buru-buru cari Om, saya kontak Om, jual dong, karena saya tiap hari minum kopi di Om, 18% kali 365 hari, buset, gue bisa nyicil motor Om. Jadi itu yang sebetulnya kita tackle marketing strateginya supaya jual NFT-nya gampang. NFT itu harus punya value di dunia nyata. Itu adalah menurut kita rumus tradisional marketing atau tradisional bisnis yang kita pakai di digital web 3.0 game ini. Kira-kira gitu Om mungkin jawabannya. Terima kasih Bang Roni, terima kasih Bang Indo Cukong. Terima kasih Bang Cukong. Ya, sama-sama luar biasa. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Ini mungkin teman-teman bingung nih bertanya karena semuanya udah dijelaskan dengan rinci. Nggak apa. Oke, udah Dimas nih coba. Halo bro. Halo Bro Dimas. Halo. Atau Bro Dodit. Halo. Iya. Ya kan? Halo. Selamat malam, izin bertanya. Ya. Tadi kan saya dengar itu NFT-nya nggak perlu beli, tapi bisa disewa. Nah, itu sewanya tuh gimana? Pembayarannya tuh gimana gitu caranya? Sistem penyewaan NFT-nya tuh. Ini pertanyaan yang luar biasa juga nih, ya, 4 jempol nih. Jadi gini, pertama-tama adalah caranya bagaimana untuk menyewa NFT. Di dalam aplikasi kita itu ada konsep yang namanya rent gitu. Kenapa sih ada konsep rent ini? Karena bayangin sekarang ya, kalau selama ini orang mau dapet title investor, itu artinya selama ini di Indonesia apalagi dengan gue investor artinya harus punya duit 100 juta dulu minimum buat jadi investor. Kalau di Motoverse kan nggak, cuman berapa ratus ribu doang untuk dapat NFT-nya. Kawan-kawan secara nggak langsung punya aset. Ingat ya, karena NFT kita kan tadi bisa dijaminkan ke koperasi ini sekarang. Punya itu real aset tuh. Artinya, real aset ini disewakan. Caranya adalah, di dalam aplikasi tersebut, kawan-kawan listingkan untuk sewa. Saya punya motor nih, yang level 5 nih, karena saya rajin pakai belakangan, udah level 5 nih guys. Saya sewa ya, di dalam aplikasi itu ada yang namanya marketplace untuk sewa. Nah, kawan-kawan bid. Karena NFT saya level 5, jadi kalau kawan-kawan sewa, kalau kawan-kawan pakai, saya bagi hasilnya 40% atau 30%. Dibandingkan dengan NFT yang level 1 tuh.
bagi hasilnya mungkin cuma 10%, karena yang mau NFT dia kan lebih sedikit daripada saya. Ini membuat yang namanya competitive market di dalam produk. Kenapa sih kok NFT kita harus ada levelnya? Kenapa harus ada attributes-nya? Kenapa kok harus ada aksesorisnya? Kenapa sih Pak kok harus kayak gitu? Supaya menciptakan yang namanya competitive products. Pada saat competitive product tercapai, maka produk itu bisa di-value-kan. Beda dong produk yang levelnya 100 dengan level 1, kalau disewakan pasti beda. Earning systemnya pasti beda. Konsep penyewaannya sangat simpel, nggak perlu bayar. Hanya bagi hasil. Jadi kalau misalkan saya yang punya motor, tiba-tiba NFT ini, rekan saya mau sewa, bos sewa dong, oke saya sepakat, bagi hasilnya 70-30 ya Pak ya, 70%, 30%. Kalau nanti dia drive, dia dapat token 30% masuk ke saya, 70% masuk ke wallet dia. Ah, simple gitu aja. Betul-betul dalam tanda kutip modal dengkul nih gitu. Kira-kira mungkin gitu jawabannya. Bagi hasil ya. Sistem bagi hasil betul Om. Karena kenapa bagi hasil? Karena kita juga mau menjaga total token distribution yang kita keluarkan setiap harinya. Kebanyakan kalau rentnya kebanyakan tetap akan equal to 1 karena konsepnya bagi hasil, bukan edit gitu ya. Oke, terima kasih Om. Thank you Om, luar biasa nih pertanyaannya. Luar biasa. Jadi untuk NFT yang oh ya silahkan Bro Tama. Baik, nama saya Tama Iden. Saya melihat ini proyek yang sangat menarik ya, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang dimana transportasinya itu sangat alur transportasinya itu sangat tinggi. Nah, pertanyaan saya itu apa sih long term objektifnya yang ingin dicapai? Terus sekarang fokus utamanya itu ada pada komunitasnya atau pasarnya atau ada pada produknya? Terima kasih. Oke. Ini juga pertanyaannya cukup kritis nih. Pertama mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Jadi sebetulnya ini itu pertanyaan pertama deh. Jadi sebetulnya long term daripada Motoverse ini maunya apa sih gitu kan? Long term daripada Motoverse ini adalah, ini bahasanya mungkin agak nyeleneh ya, tapi coba diserati aja. Kita kepingin kayak si COVID itu loh. COVID-19 ini kalau menurut saya, kalau COVID-19 adalah sebuah project, itu adalah project yang boleh dikatakan suksesnya luar biasa. Hanya dalam waktu singkat menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia dan di tenggorokan setiap rekan-rekan yang ada di dunia ini gitu. Jadi Motoverse juga sama. Konsepnya adalah kita kepingin dalam long term-nya adalah kita kepingin selalu ada di hampir seluruh aplikasi yang lain. Karena kita itu bukan mau menyaingi Gojek, kita bukan mau menyaingi Traveloka, kita bukan mau menyaingi logistik yang lain. Kita adalah sebuah aplikasi yang mensupport mereka. Dengan adanya kita, mereka bahkan memperoleh more members. Hotel yang bekerja sama dengan Motoverse secara tidak langsung, tiba-tiba dia kedatangan customer lebih banyak. Dia punya occupancy rate meningkat di bulan itu karena bekerja sama dengan Motoverse. Jadi ini namanya simbiosis mutualisme. Ini sebetulnya yang kita pakai sama seperti COVID. Ini yang kita pakai strateginya untuk disebar hampir ke seluruh Indonesia. Nantinya ke depannya selain hotel, resto chain, bahkan ini akan menjadi real currency atau real vouching untuk seluruh transaksi yang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara maupun di kedepannya hopefully di dunia. Itu adalah target jangka panjang dari Motoverse. Kemudian sekarang itu sebetulnya what are we doing right now? Mungkin Om bener nih, kita itu building community, tapi saya rasa saya yakin pasti Om sering dengar istilahnya, saya building community. Mungkin saya revise sedikit, bukan building community, saya building captive market. Kenapa saya building captive market? Yang saya lakukan sekarang adalah, guys, pakai aplikasi Motoverse, nanti dapat diskon. Secara tidak langsung, saya membuat orang itu tergantung. Ada yang namanya ketergantungan, seperti obat nih. Ketergantungan sama aplikasi. Kalau nggak pakai aplikasi ini, jadinya nggak dapat diskon deh. Ketergantungan itu, candu itu, yang ingin kita sebar kayak COVID nih, ke seluruh pelosok di teman-teman dan lainnya. Nanti, contohnya misalkan saya pakai aplikasi Motoverse, saya punya teman satu, bro,
Oh, lu mau beli kopi ya? Gini aja deh, daripada lu beli Motoverse, gua kan agentnya Motoverse nih, karena gua daftar jadi agent di Motoverse. Lu download Motoverse, pakai referral code gua aja deh. Nanti whatever you earn, apapun yang kamu earn, saya dapat 5%-nya. Nanti bro juga kayak gitu nih ke temennya, bro juga kayak gitu ke temennya. Ini namanya COVID effect. Betul-betul menyebarnya tidak terkendali. Itu strategi, itu yang buat we are doing right now adalah membuat kecanduan terhadap sebuah produk kita ke masyarakat. Kalau sudah yang namanya kecanduan, it's very easy for us to move around atau strategize our next planning. Kira-kira begitu, Om. Mungkin jawaban saya agak sedikit too direct, tapi karena Om-Om sini saya anggap sebagai investors, jadi kita buka bersama. Strategi kita harus seperti apa untuk memenangkan battle di mana kondisi ekonomi sekarang lagi susah. We have to be creative, oleh karena itu strategi yang seperti ini kita maksimalkan. Harapannya adalah memang contohnya kenapa kita bisa menggait sekian banyak asosiasi dalam waktu singkat, karena efek kecanduan itu tadi. Mereka sudah secara nggak langsung kecanduan nih, selama ini cuma dapat komisi dari Gojek, tiba-tiba saya dapat dolar. Kecanduan nih mereka nih. Nah, jadi kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah jelas ya. Ya. Siap, thank you Om. Luar biasa. Emang saya lihat dari Om Roni sendiri itu kayaknya pinter banget ya. Kita belajar juga dari komunitas ya, rekan-rekan. Izin bertanya, boleh? Oke, silahkan Bro Baby. Iya, selamat malam Bro Roni. Halo Bro, iya. Terima kasih kesempatannya. Tadi saya itu tertarik sama algoritmanya. Iya. Algoritma yang diterapkan di NFT itu. Pertanyaan simpelnya gini, apa sih kemampuan atau impact dari algoritma itu ke NFT terhadap supply atau minting token, terus ke hubungannya ke trading di market? Apakah nanti ketika ini, maksudnya simulasinya seperti ini, apakah ketika harga token itu turun, penghasilan token yang didapatkan dari NFT-nya ikut turun juga, atau seperti apa? Gitu. Kasih Oke. Ini hebat nih, luar biasa nih. Ini pertama kalinya ada yang tanya di sisi algoritmanya. Biasanya jarang yang tanya di sini, tapi luar biasa. Saya jawab aja. Algoritma ini sebetulnya how do they work gitu kan? Pertama kita tahu dulu sebetulnya what is the game of crypto. Game crypto ini sama seperti gamenya rupiah, sama seperti gamenya dolar. Menjaga inflasi. Semua hukum keuangan adalah inflasi itu oke, tapi ketinggian jelek, kerendahan bahaya. Karena inflasi adalah pertanda bahwa ekonominya growing. Nah, di dalam konsep inflasi itu ada yang namanya adjuster. Adjuster kalau di Indonesia namanya BI rate, BI repo rate sekarang istilahnya. Kalau zaman dulu masih BI rate, sekarang BI repo rate. Kalau di Amerika the Fed, acuan suku bunga the Fed itu adalah adjusternya ini. Kenapa sih perlu adjuster? Karena adjuster ini yang mengontrol kira-kira kapan duit itu diedarkan dan terpakai. Yang Om bilang tadi sebetulnya 100% betul. Jadi algoritma ini sebetulnya membaca berapa banyak NFT di detik itu yang sedang menghasilkan berapa banyak token, berapa banyak token yang terburn, dan berapa banyak token yang terpakai, berapa banyak token yang terspend di luar. Algoritmanya membaca dalam real time. Bedanya adalah kalau mungkin Om pernah dengar yang namanya Galapagos Learning Network. Galapagos Learning Network ini adalah sebuah algoritma yang dia itu mengkira-kira. Dia itu akan breeding 1 juta skenario dalam waktu 5 detik. Dia itu akan breeding 1 juta skenario. Kalau misalkan tiba-tiba ada gila ini, mungkin token yang di Sulawesi Selatan tiba-tiba menaik dibandingkan dengan di sini, maka dia akan predik ke arah sana. Jadi Galapagos Learning Network itu adalah boleh dikatakan breeding network gitu. Jadi dia membreed beberapa ide ke NFT-nya. Jadi NFT-nya bisa tahu, oh kalau ternyata nih tokennya kebanyakan. Token yang ter-earn terlalu banyak. Yang dilakukan adalah pertama, mengurangi jumlah token earning. Tapi kalau cuma ngurangin doang, orang kan nggak happy. Yang kedua dilakukan adalah melimitasi referral code. Jadi orang yang mau masuk disuruh ngantri dulu nih. Bentar dulu Pak. Sama seperti di Indonesia. BI rate begitu dinaikkan, tiba-tiba orang yang KPR turun, seret begitu. Itu sama dengan disuruh ngantri kalau mau KPR.
konsepnya itu kita sama seperti mengendalikan keuangan sebuah negara, mengendalikan fiskal sebuah negara. Itulah sebetulnya algoritma ini. Apa algoritmanya itu sebetulnya itu gitu. Dengan cara dia mempunyai, kalau di Indonesia kan parameternya salah satunya adalah BI rate ya, BI repo rate. Kalau di kita ada sekitar 10 parameter yang algoritmanya baca. Jadi 10 parameter ini salah satunya adalah token earning, salah satunya adalah NFT distribution, dan juga yang namanya market cap daripada DEX. Jadi dia hitung DEX nilai market cap daripada DEX karena menyangkut dengan harga token yang pada saat hari itu juga. Kemudian trading volume dia juga baca trading volume, dan semuanya ini disimulasikan. Kira-kira 5 hari lagi, 10 hari lagi itu 1 juta skenario itu yang mana yang paling probable sih untuk disiap-siapin dulu selama 5 hari, diturunin angkanya pelan-pelan gitu, klek gitu. Algoritmanya sebenarnya seperti itu sih. Ya. Tapi thank you nih pertanyaannya, saya doyan banget kalau bahas yang algoritma ini. Satu lagi Om untuk memperjelas. Boleh. Jadi nanti untuk eksekusinya itu, ini kan algoritmanya itu kan sebenarnya membaca dan memberikan result dari hasil pembacaan sebenarnya kan, dari kondisi yang terjadi di market gitu kan. Betul. Nanti eksekusinya itu otomatis atau harus debt yang eksekusi? Otomatis. Jadi gini, cara kalau kita ngomong algoritmanya sendiri ya, backend algoritmnya adalah begini. Pada saat Om atau Bro lagi drive nih, sebetulnya Motoverse ini akan ngobrol ke data center. Dia akan ngobrol ke data center gitu. Data center, gue lagi jalan kecepatan sekian dan sekian. Berapa banyak nih earn yang harus saya dapat gitu. Karena dia data center kan dia otomatis ya. Data centernya dia akan feed. Nah, waktu data centernya memfeed 10 numbers ini, dia itu dapat input dari algoritmanya dulu. Sebaiknya ngasih berapa sih? 10 angka ini harus di-randomize-in seperti apa sih gitu. Jadi itu real time. Kita sih cuma kenapa ada algoritma, supaya tujuannya adalah supaya dev-nya nggak usah settingin. Algoritma ini kan otomatis, dia tuh pintar sendiri. Jadi at any time developer tiba-tiba ngeliat, tiba-tiba kok earningnya makin susah ya. Ini pasti yang main lagi banyak nih, yang daftar lagi banyak nih. Kok tiba-tiba NFT harganya agak naik ya. Ini pasti yang beli ada banyak nih NFT-nya nih. Atau bagaimana? Jadi dia real time, tidak perlu kita yang setting karena algoritma, tujuannya algoritma adalah dia automate gitu. Kita kepingin automate, sustain, dan decentralize as much as possible. Kira-kira gitu, Bro. Oke, thank you. Thank you. Saya menanggapi positif. Iya, saya rasa ini luar biasa banget. Saya sampai berasa kayak lagi kuliah loh nih, serius. Oh gitu. Dapat ilmu baru nih. Saya berasa lagi kuliah nih. Luar biasa ya Bro nih. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Halo. Masih bisa bertanya kah? Boleh Om, silakan. Ya, jadi ada nggak panjang sih, cuma boleh. Apakah kita pakai app ini ada limitnya apa enggak? Terus misalnya nih, saya kan saya kebetulan suka motor juga kan, saya ada klub juga. Nah itu nanti maunya ini kan bagus nih, kayak bisa earn gitu. Nanti maunya saya bilang ke klub juga, gitu. Terus apakah misalnya kita nih kayak touring saya kebetulan dari Bali, misalnya kita touring dari Bali ke Lombok, terus misalnya kita nih aktifin aplikasinya nih dari Bali, terus menuju Lombok. Kalau itu nonstop, apakah itu masih valid? Apa nggak valid? Apakah itu memang ada jarak tertentu kita kayak right to earn-nya ini? Baik. Oke. Pertanyaan bagus nih Om. Saya jawab dulu ya. Jadi konsep silakan. Drive to earn kita itu sebetulnya bukan dari jarak, bukan dari distance. Tapi distance itu hanya nanti ada kayak dapat reward aja sih. Tapi core utamanya adalah bagaimana kalau kita drive itu mencapai certain range of driving speed gitu. Jadi contohnya gini, kita kan ada beberapa tipe NFT ya, Ada yang kayak sepeda, artinya kalau kawan-kawan berkendara antara speednya misalkan 10 sampai 30 km per jam, itu adalah jendela atau window di mana kawan-kawan bisa memperoleh token paling banyak. Kemudian kalau lewat atau kurang dari itu, maka chance untuk mendapatkan tokennya itu makin sedikit. Jadi tujuannya apa? Kita nggak kepingin orang yang pakai aplikasi ini malah kebut-kebutan. Jadi makin kenceng, makin dapat banyak. Itu nanti kita berbahaya sekali. Jadi kita men-setnya adalah supaya orang itu drive di certain range tertentu supaya drive-nya itu sehat gitu lah ya. Itu satu. Kedua, apakah ada limitasinya? Limitasinya tentu saja ada. Limitasinya itu adalah tergantung, jadi begini, di dalam aplikasi ini motornya itu punya bensin gitu loh, dalam kutip ada bensinnya gitu. Nah,
Kalau dia ada bensinnya, artinya kalau bensinnya habis, dia tidak bisa memperoleh drive to earn lagi. Bensin ini sebetulnya akan automatic recharge setiap 24 jam. 24 jam dia akan keisi lagi bensinnya full, isi lagi full. Pertanyaan bagusnya adalah tadi Bro bilang, kalau tiba-tiba mau touring ke Lombok nih besok, atau mau touring kemana hari besoknya, kan saya bakal drive non-stop. Gas, bensin saya nggak cukup. Jawaban kita adalah gampang, sewa aja NFT orang yang lagi nganggur itu buat nambahin gasnya. Karena konsep kita adalah makin banyak motor yang ditaruh di dalam aplikasi ini, tangkinya makin banyak gitu. Jadi ini tujuannya juga mengencourage rekan-rekan nyawa punya orang lain tuh. Bagi yang nggak mau beli ya. Kalau mau beli sih monggo silakan. Tapi kalau yang nggak mau beli, sewa aja tuh. Jadi yang punya sewa ini tiba-tiba jadi ramai ya, kok tiba-tiba belakangan yang sewanya banyak. Kalau ini pasti ada sesuatu, ada event nih. Eventnya apakah racing event, atau track-trackan event, atau apa. Dan bro, event itu bisa kerjasama sama kita. Bro yang punya klub motor, kita bisa bikin event itu bersama-sama gitu. Jadi kita yang mensupport, kita yang mensponsor, disitulah bro bisa bahkan memperoleh member baru. Jadi bro punya member, tiba-tiba orang bilang, oh kalau ikut member ini gratis NFT loh. Atau NFT-nya diskon 50%. Kalau ikut geng motor bro nih, atau member motornya bro nih. Jadi ada yang namanya tadi mutual benefit tadi. Kita kembalikan lagi. Sehingga orang lain yang dengar, gue juga mau dong kerjasama sama dia dong. Gue juga mau dong gitu. Jadi kita benar-benar konsep ini bukannya orang harus earn, tapi komunitas tadi. Orang mau nggak mau jadi tertarik kecanduan sama aplikasi ini. Itu kira-kira bro. Jadi konsep earn-nya terbatas, betul. Tapi dengan adanya keterbatasan itu membuat orang jadi kepingin rental motor-motor lain nih. Jadi memberikan kesempatan buat orang yang punya NFT itu dapat market gitu. Oke. Jadi saling berkesinambungan, luar biasa, solutif juga ini. Iya, nanti kita boleh ngobrol nih Om sama grupnya Om nih. Lebih lanjut. Oke, ya, makasih untuk jawabannya Mas. Terus satu lagi nih, kalau nah misalnya kita udah beli NFT nih. Saya mau misalnya beli NFT Vespa atau enggak motocross. Nah, itu ada expirednya enggak? Kadang kan ada beberapa NFT yang kayak kayak punyanya Green Mate yang lari itu kadang ada limitnya. Terus abis itu kadang dijual. Terus ada juga yang kemarin yang Teta Arena itu play to earn ada limitnya juga. Nah, kalau di sini tuh maksudnya ada expirednya nggak untuk earningnya tuh ada expirednya nggak? Kalau kita begini, yang ada expired itu hanya yang low level aja. Jadi kalau NFT-nya nggak pernah dipakai lama, terus dia nggak aktif dan sebagainya, itu akan ada umurnya gitu. NFT-nya kayak makin nggak sehat gitu lah. Dalam tanda kutip dia makin nggak sehat. Tapi sebetulnya dia bisa di-recharge ulang sih. Sebetulnya kita konsepnya dia bisa di reborn ulang, bukannya dia mati gitu, dengan cara diaktifkan aja lagi gitu. Tapi high level NFT itu dapat exclusivity di mana dia tuh lebih nggak gampang capek, NFT-nya nggak gampang sakit-sakitan gitu lah. Tapi konsep expiry dari kita nggak ada. Kita bukan konsep expiry, tapi konsep kita adalah ini NFT-nya dipakai aja pokoknya gitu deh. Makin sering dipakai, makin dia tahan panjang umur gitu. Upgrade terus betul. Kayak anak sendiri deh, anggap kayak anak sendiri NFT-nya gitu. Oke. Ya deh, itu aja sih dari saya. Makasih banyak Om. Makasih banyak Om ya. Yuk. Halo. Oke, bisa dengar saya. Oke, lanjut ke berikutnya. Saya tuh klub motor saya cuma satu, Harley. Isinya bawa bapak, jadi susah. Agak lumayan susah buat bilang Telegram apa aja mungkin nggak tahu gitu kan. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Silahkan raise hand aja teman-teman. Halo bro, Moch. Halo. Bro Moch, silahkan. Ya, halo.
Halo. Iya, sorry. Boleh tanya ya? Boleh ya? Boleh, Om, silakan. Saya manggilnya abang aja kali, bang. Abang boleh. Siap. Abang boleh. Siap. Bang, saya sih cuma mau tanya satu pertanyaan. Banyak gamenya ini kan apa ya? Play to earn ya kan? Kurang lebih itu kan ya? Ya kayak drive to earn lah kalau kita drive to earn, betul. Oke. Simple Pak pertanyaan saya, Bang. Untuk menjamin atau pandangan abangnya sendiri untuk game-game yang play to earn, sustainable-nya kan agak susah tuh untuk jangka panjang. Betul. Ya kan, karena terus dikuras tuh. Dia kan banyak yang untuk sekedar reward, terus dijual untuk ya, jarang yang hot lah intinya gitu. Nah, menurut abang pendapatnya ini gimana, Bang? Untuk gamenya sendiri, sustainable-nya sendiri. Boleh. Thank you. Boleh. Ini pertanyaan yang oke juga nih. Jadi begini ya. Sebetulnya bagaimana, kenapa sih game itu, kita cari dulu, saya kan orangnya orang tradisional bisnisnya, jadi pertama kali kalau ditanya, yang kita lakukan adalah kita cari tahu dulu akar masalahnya apa, begitu kan ya. Jadi masalahnya kenapa sih kok game itu nggak bisa sustain long term, nggak bisa, itu jawabannya cuma satu, tidak memberikan added benefit kepada orang yang pakai. Contohnya, kalau misalkan game kita hanya drive to earn saja, misalkan nih ya, kita konsepnya cuma drive to earn nih. Saya cuma naik motor dapat token, terus saya tukar. 1 minggu aja pasti akan selain bosan, pertama. Kedua, saya nggak dapat added value lagi, karena token saya lama-lama harganya pasti turun tuh. Bukan added value yang saya dapat, malah harganya makin jeblok nih. Nah, kita kan berbeda, karena konsep kita adalah tokennya itu, yang punya token itu dapat diskon di hotel, yang punya token dapat diskon beli makanan di Indomart, yang punya token bisa dapat ikut event artisnya, katakanlah Syahrini begitu, dapat nonton tiket Syahrini diskon 10%, 20%. Semakin banyak kerjasama yang dilakukan oleh developer, maka potensial benefit itu makin banyak. Kenapa kita namakan produk itu adalah seperti master membership? Karena yang kita lakukannya adalah kita membuat satu member, orang yang punya NFT kita itu kayak punya membership lah, special exclusivity membership. Setiap bulan semakin banyak kerjasama yang dilakukan oleh developer, maka saya kemana-mana itu makin dapat aja diskon kemana-mana. Bahkan hampir dikatakan kalau perlu sampai hampir setiap toko yang saya ketemuin itu dapat diskon terus. Contoh misalkan kalau kita sedang dalam penjajakan ke Hipindo untuk yang kawasan PIK 2. PIK 2 itu kan sebetulnya satu area di mana semua itu isinya UMKM semua itu yang dilakukan oleh grup Hipindo atau retail Indonesia. Retail itu mereka juga mempunyai konsep yang sama gitu loh. Jadi kalau kita melakukan kerjasama sekali dengan itu, tiba-tiba benefit yang bro terima dibandingkan kemarin yang kalau makan keping nggak dapat diskon, tiba-tiba dapat diskon, ada lagi. Sustainability-nya didapat dari added benefit yang kita berikan setiap bulannya, yang eventually akan menjadi sebuah hal keharusan. Intinya kalau nggak pegang gitu Motoverse, hampir semua tempat juga dapat diskon deh. Hampir semua tempat juga kemana-mana bakal mahal. Ujung-ujungnya ke sana tuh. Jadi itulah yang membuat sustainability yang mau kita gerakin ke sana gitu Om. Oke. Berarti semakin banyak benefit penggunaan atau apa ya di token ini biar nggak langsung dibuang untuk dijual. Betul. Diperbanyak ya kali Bang ya. Betul. Soalnya kita sudah dengan hotel chain dari grup yang depannya H. Kita soalnya mau announce itu pas launching, jadi biar impact-nya bagus. Dan juga dengan grup-grup supermarket lah. Kita sudah lakukan kerjasama gitu. Oke, thank you nih Bang jawabannya. Thank you nih Om ya. Thank you Bang ya. Oke, luar biasa. Ini karena waktu sudah terlalu larut malam ya, sepertinya teman-teman ya. Dan sudah ada 5 penanya dari teman-teman di sini. Mungkin kita close dulu ya pertanyaan dari teman-teman di sini. Nah, saya mau nanya nih Om. Saya mau nanya nih. Ini pertanyaan terakhir nih. Setelah nanti launch, bakalan ada nggak target checks General Exchange yang akan dituju? Iya, ada. Jadi kita sebetulnya punya yang namanya roadmap. Roadmap itu nanti boleh dari tim saya akan sharing di grup juga.
Ada, kita emang punya planning untuk melakukan listing di beberapa DEX dan SEX. Kuncinya adalah begini, kita pada saat melakukan listing itu sama seperti IPO ya, karena kebetulan saya ada perusahaan IPO. Kalau kita mau IPO sekaligus, katakanlah mau IPO di Nasdaq sama di BEJ, itu yang biasa kita lakukan adalah kita setelah IPO di BEJ, kita perform dulu gitu. After we perform, then kita Nasdaq. After we perform, then kita boleh terbitkan MTN. After kita perform, then kita terbitkan promissory note dan sebagainya. Jadi performance after performance, listing after listing itu sebetulnya rencana kita. Kita nggak mau terlalu dalam bahasa Jawanya nih kesusu gitu ya. Kita nggak mau kesusu. Kalau terlalu cepat, mau cepat-cepat keruk dan sebagainya, kita bukan. Karena kita dev sendiri pun kita kena lock 2 tahun ya dari devnya sendiri nih. Jadi kita 2 tahun tuh boleh dikatakan devnya sendiri bakar duit gitu ya. Itu adalah sebuah komitmen dari kita. Tujuannya adalah supaya performance first, then reward. Jadi after we perform, then we get the reward, daripada sebaliknya. Itu sih kira-kira konsep dari kita, saya dan teman-teman founder kita. Oke, luar biasa. Thank you. Teman-teman selanjutnya bisa kepoin sendiri di grupnya ya, teman-teman. Nanti akan saya share link. Kemudian tadi ada PDF ya, Om ya, yang buat presentasi. Itu bakal saya share di channel. Pastinya. Saya juga share nanti ya. Share di channel boleh ya? Boleh. Oke, luar biasa sekali. Saya jujur aja dapat banyak ilmu nih malam ini malahan. Serius. Thank you. Apa yang sebelumnya dengan cara Om Roni ini menjelaskan, saya jadi dapat insight baru mengenai ya terutama tadi algoritma dan segala macamnya. Luar biasa. Thank you. Terima kasih banyak Om Roni sudah mau menjelaskan mengenai Motoverse di Indojukong. Oke, buat teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir di AMA malam ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai bertemu lagi nanti. Oke, thank you. Jangan lupa nih ya. Ada private sale ya, live ya hari ini ya. Betul sekali Om. Oke, thank you. Thank you semuanya. Good night. See you. Thank you. Semuanya.